Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa a'inni alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tibyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas takdirnya kita semua pagi ini ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini, majelis taklim yang penuh dengan sejarah tarbiyah, sejarah pendidikan yang dilakukan oleh ayahanda kita semua, guru kita semua, Kiai Haji Dr. Andas Mukhtar Adam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pemimpin umat sedunia, pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam, Ustaz Fahrudin Mukhtar SM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Babu Salam Al-Mukhtariyah Pusat Bandung, Ibu Hajah Dr. Nurleli. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, terutama di pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam mendidik menjadi bekal kita ketika Allah menghisab kita di akhirat kelak nanti. Yang saya cintai ananda semua, peserta munaqosyah tahsin kelas 9, ikhwan maupun akhwat yang berjumlah kurang lebih 57, betul ya? Saya belum menghitung, 57 siswa. Sepertinya dari wajah-wajahnya sudah siap. Berbeda ketika munaqosyah syafahi. Kalau ini munaqosyah tahsin, beda ya, lihat raut mukanya beda-beda. Pimpinan pondok, Ibu Ketua Yayasan, Ibu Guru dan Anda semua, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Pertama, untuk Anda semua, selamat mengikuti munaqosyah tahsin. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu Dewan Juri memberikan nilai yang terbaik. Berdoa saja mudah-mudahan dan 6 jadi angka 9 gitu ya. Kan Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, saya juga pada kesempatan ini akan menyampaikan apresiasi kepada khususnya Bapak Ibu guru yang mengajar Al-Quran selama ini, baik itu dari mulai kelas 7 sampai kelas 9, yang mungkin saya yakin tiap malam itu memikirkan kalian supaya bisa membaca Al-Quran, gitu kan? Saya yakin, persiapkan strategi, metode dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga ada planning sebenarnya di tahun yang akan datang, dan nanti akan didiskusikan dengan koordinator Al-Quran Ibu Soleha terkait planning pembelajaran Al-Quran. Jadi nanti ada kelas tahsin, ada kelas tahfiz ya.
Jadi kelas tahsin ini hasil dari seleksi siswa yang masuk kemarin ditambah mungkin siswa yang lama. Sehingga dari kelas tahsin itu targetnya adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan nanti juga mungkin akan dipergunakan sistem 7T gitu ya. Karena ciri khas Pak Kiai di dalam taklim, di dalam menyampaikan pelajaran itu tidak terlepas dari spidol. Tidak terlepas dari spidol. Jadi bisa membacanya, bisa menghafalnya, bisa menulisnya, bisa menyampaikannya. Itu yang kami lihat dari Pak Kiai. Dimanapun beliau mengajar, pasti beliau menyampaikan dan menulis di dalam di whiteboard gitu ya. Artinya seorang santri harus bisa seperti Pak Kiai ya, bisa menghafalnya, bisa menulisnya, bisa membacanya. Apalagi ketika dibuktikan di Mubalik Hijrah. Jadi menulisnya harus baik. Dan nanti mungkin Ustadz Fahri akan masuk ke program pesantren ya, 7T ini. Kemudian untuk kelas tahfiz. Kelas tahfiz ini nanti akan ada khusus kelas tahfiz. Apakah nanti bentuknya pendaftaran kelas tahfiz atau nanti dites kembali? Ya, dites kembali, diseleksi. Ini misalnya ada 10 yang tahfiz, khusus tahfiz. Jadi analisanya tiap hari itu tahfiz. Tahfiz itu ada murojaah, ada ziyadah. Ya, ziyadah itu menambah hafalan baru. Murojaah itu mengulang-ulangi hafalan yang sudah dan lupa gitu ya. Nah, di ranah ziyadah itu kita coba misalnya menganalisa setiap hari kalian menghafal 3 ayat ya, 3 ayat, 3 kali kalau dalam seminggu berapa? 5 ya, 5 hari. 5 kali 3 15 ayat yang harus kalian hafal. Kali dalam sebulan kurang lebih 25 hari. Ya, efektifnya Bu ya? Atau berapa? 25 hari untuk Al-Quran? 20 kali 3 60. Dalam sebulan 60 ayat. Kali 2 bulan, kali 3 bulan, kali setahun. Saya yakin dalam 3 tahun bisa berapa juz? Lebih dari 5 juz. Itu 3 ayat per hari. Kalau konsisten. Terus ada juga misalnya siswa yang overdosis dalam menghafal ya. Saya boleh nggak 2 surat keren tuh gitu ya. Mungkin lebih dari 5 juz dalam 3 tahun. Nah, sehingga nanti akan berlaku munaqasyah syafahi untuk kelas tahfiz ya. Bukan kelas tahsin. Tahsin ada nanti munaqasyah tahsin, munaqasyah tahfiz. Maka mudah-mudahan nanti Ibu Soleha kemudian teman-teman guru Al-Quran kita akan mendiskusikan untuk tahfiz ya. Dalam pikiran saya dipejekkan kepada Ustadz Sobirin ya. Ustadz Sobirin nanti ada beban nih. Ustadz Sobirin ada? Ustadz Sobirin? Wah, nggak ada nih. Beban untuk kelas tahfiz. Jadi tiap hari itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang biasanya kemarin saya megang kelas A, nanti saya minta di kelas yang belum bisa baca Quran sama sekali ya. Jadi kelas Iqra misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi tahfiz khusus tiap hari murojaah dan ziyadah. Ini untuk dirakerkan tahun ajaran baru terkait Al-Quran. Karena kita ingin memunculkan ikon pesantren Al-Quran Babu Salam dengan bacaannya yang baik dan benar, dengan hafalannya yang terorganisir dengan baik. Ini saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan pondok, kepada Ibu Ketua Yayasan, kepada teman-teman seperjuangan, Ananda semua, juga undangan perwakilan kelas,
perwakilan kelas yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa terlaksana tahun akan datang. Setting atau desain munakosah ini ya untuk mengquranisasikan sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.